Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Nggih Bapak lan Ibu yang kami hormati dan juga kami cintai karena Allah Ta'ala. Nggih, marilah kita semuanya mengawali belajar kita pada malam hari ini dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Okay. Kenapa harus syukur? Harus syukur yang pertama kali kita ucapkan, karena kebanyakan orang niku lebih bisa bersabar daripada bersyukur. Okay, napa mboten? Panjenengan sedaya seringkali mboten ketika tidak mungkin, misalnya hari ini ternyata bisa menjalankan kewajiban sholat tepat waktu dan lain sebagainya, banyak yang bersyukur atau hal biasa. Mungkin yang orangnya niku nopo rajin ibadah, rajin sholat, pasti hal ini hal biasa, jarang bersyukur. Nggih napa mboten? Akan tetapi ketika seseorang itu mendapatkan suatu musibah, pasti mereka semuanya banyak yang mengatakan nggih bersabar nggih ngeten niku. Nah, makanya seharusnya niku syukur itu juga tidak ada batasnya. Ketika kita bersyukur kepada Allah itu kapanpun dan dimanapun. Maka kebanyakan majelis-majelis taklim itu semuanya diawali dengan bersyukur, karena duduknya kita pada malam hari ini semuanya karena nikmat Allah Ta'ala. Dan ketika seseorang itu tidak mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, pasti mereka juga tidak akan mengamalkan namanya kesabaran. Nah, maka marilah kita semuanya bersyukur. Maka yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit dari hambaku yang mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Okay. Yang kedua kalinya, marilah kita semuanya haturkan salawat kita dan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita semuanya kelak di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Nggih, karena Ustaz Zulfahminya berhalangan hadir ngeten niku, kami di sini diamanahkan dari DKM Masjid untuk mengisi kekosongan ini. Insyaallah mboten napa-napa nggih. Ngeten niku nggih. Untuk pada malam hari ini kami ingin ya setidaknya mengulang sedikit apa yang telah kita pelajari. Karena banyak para ulama niku napa? Ilmu itu adalah ketika kita sering mengulang ilmu tersebut. Jadi ilmu yang kita miliki adalah ketika kita sering mengulang-ulang ilmu tersebut. Kalau kita banyak belajar, ngeten niku nggih. Kalau tidak pernah diulang, ada yang ingat mboten? Ada yang masih ingat mboten?
Dari muqaddimah kita belajar sampai hadis pinten? 7 napa 6? 6 nggih. Ada yang masih ingat sedaya? Nah, kula di sini ingin mereview sedikit saja, yaitu dari hadis yang kedua nggih. Hadis kedua an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, di dalam kitab niku disebutkan al-fajiru ar-raji rahmatullahi taala aqraba minallahi ta'ala minal abidil muqnit. Ngeten niku nggih. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-fajiru ar-raji nggih, seorang yang pendosa, seorang yang banyak maksiat niku ketika ia berharap kepada Allah Ta'ala, maka ia lebih dekat kepada Allah Ta'ala daripada orang yang ibadah namun berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Kami di sini ingin menyampaikan sedikit saja. Insya Allah untuk cerita-ceritanya masih pada ingat sedaya mboten? Masih pada ingat? Cerita yang pertama kula singkat mawon nggih, biar nggak panjang lebar. Cerita yang pertama niku kan mengisahkan seorang yang pendosa, yang mana orang tersebut tidak pernah melakukan suatu ibadah pun kecuali hanya amal at-tauhid atau bersyahadat kepada Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja amalnya. Ia itu tidak pernah beramal sholat satu kali pun, nggak pernah zakat, nggak pernah sholat dan lain sebagainya, nggak pernah melakukan amal kebaikan satu pun, itu nggak pernah. Akan tetapi ketika di akhir hayatnya ia berpesan kepada keluarganya, wahai anak-anakku, nanti ketika saya itu meninggal, maka bakarlah jasadku. Ngeten niku nggih ceritanya nggih. Masih pada ingat ngeten. Nah, ketika sudah dibakar menjadi abu, nanti abunya niku buanglah ke laut, yang mana ketika laut itu sedang anginnya itu kenceng-kencengnya. Nah, setelah orang tersebut meninggal, maka keluarganya mengamalkan apa yang ia wasiatkan. Akhirnya ketika keluarganya sudah mengamalkan tadi, sudah membakarnya, sudah menaburkan abunya ke laut, akhirnya ketika saat itu orang tersebut ada di genggaman Allah Ta'ala. Kalau kita dengar misalnya genggaman Allah, yadullah, tangan Allah, nah niku kita kalau belajar ilmu tauhid itu tidak boleh membayangkan bahwa tangan Allah itu seperti tangan makhluknya. Ngeten niku. Dados kita yakini mawon genggaman Allah itu seperti apa, itu kita yakini. Ketika kita nanti menyamakan, nah niku mungkin ada pembahasan lainnya seperti itu. Gini niku nggih, dados ada di genggaman Allah Ta'ala. Akhirnya Allah Ta'ala bertanya, wahai hambaku, apa yang engkau lakukan? Ngeten niku. Maka seorang hamba tadi menjawab, makhofatuk. Ngeten niku nggih. Aku niku takut kepada engkau ya Allah. Aku ini takut kepada siksamu. Aku ini takut nanti engkau masukkan aku ke dalam nerakamu. Maka saat itulah Allah Ta'ala mengampuni orang tersebut
dan akhirnya memasukkannya ke dalam surganya Allah Ta'ala. Itu yang cerita yang pertama, nggih. Yang kedua, kita singkat nggih. Yang kedua niku ada seorang yang rajin ibadah. Nah, seorang yang rajin ibadah ini ibadahnya niku dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah yang luar biasa. Bahkan orang-orang tetangganya, orang-orang di sekitarnya niku sampai heran, orang kok ibadahnya kenceng amat ngono. Sampai-sampai orang yang rajin ibadah ini memutuskan rahmat, memutuskan napa orang-orang sekitar tadi dari rahmat Allah Ta'ala. Maksudnya napa? Ketika orang yang rajin ibadah tadi ibadahnya kenceng, akhirnya meremehkan tetangganya, meremehkan sekitarnya yang tidak beribadah seperti apa yang ia lakukan. Alah, kue ibadahmu ra kaya aku. Nek ngono kuwi kowe ya gak bakal entuk surganya Allah Ta'ala. Ibaratnya ngeten niku gampil, nggih. Nah, akhirnya ternyata apa? Ketika ia meninggal dunia, orang yang rajin ibadah ini bilang kepada Allah Ta'ala, wahai Allah, mana balasanku? Akhirnya engkau adalah annar, gitu kan? Balasanmu adalah neraka. Loh, kok bisa ya Allah? Gimana ibadah-ibadah yang telah aku lakukan ketika di dunia? Akhirnya Allah Ta'ala berfirman, ketika engkau melakukan ibadah di dunia, ternyata kamu itu sukanya memutuskan rahmatku dari orang-orang sekitarmu, seringnya meremehkan, seringnya menghinakan orang lain. Akhirnya ketika kamu memutus rahmatku di waktu dunia, maka aku juga memutuskan rahmatku dari kamu sewaktu di akhirat niki. Akhirnya orang yang rajin ibadah tadi tempatnya adalah di nerakanya Allah Ta'ala. Ngeten niku nggih. Niku kisahnya. Nanti yang kisah ketiga niku panjang sekali nggih. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil kesimpulan mawon. Jadi nggih, ketika kita beribadah kepada Allah di sini yang dapat kita pelajari adalah kita harus ikhlas nggih. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ikhlas niku nopo? Ikhlas niku pripun? Halo. Pripun ikhlas? Kan kita sering mendengar kata ikhlas. Nggih, ikhlaskan mawon dan lain sebagainya ngeten niku. Tapi ikhlas niku pripun? Ngeten niku. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Ta'ala itu tidak mencampurkan sesuatu apapun di dalamnya. Kalau lebih gampilnya, misalnya niki air putih nggih. Air putih niku warnanya napa? Putih. Ketika kita taburkan debu di dalam air putih ini, maka ada kotorannya. Nah, ikhlas niku adalah membersihkan debu-debu tadi dari air putih ini. Nggih. Jadi ibadahnya itu benar-benar murni karena Allah Ta'ala. Tidak ada penyakit yang namanya riya, tidak ada penyakit yang namanya sum'ah dan lain sebagainya. Ngeten niku ikhlas nggih. Maka di dalam Quran surat Al-Mulk niko ahsanu amala nggih, disebutkan di dalam ayat kedua ahsanu amala, sebaik-baik amal. Niku nopo? Seorang tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad
mengomentari ayat ini, ahsanu amala, sebaik-baik amal itu adalah yang pertama, ketika kita beramal maka kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah ketika beramal itu sesuai dengan apa yang Rasulullah perintahkan atau ajarkan kepada umatnya. Nah, maka syarat diterimanya amal adalah kita ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku nggih ikhlas niku. Nah, ketika di sini menyebutkan nggih bahwa ternyata ketika kita beribadah niku harus ikhlas, maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah nggih, kita melenceng sedikit. Di dalam Al-Qur'an enten berapa juz? 30 juz. Ada berapa surat? 114. Enten berapa ayat? 6.800 sekian ngeten niku nggih. Nah, dari 114 ayat niku 114 nggih, 114 surat niku itu intinya ada di dalam Quran surat Al-Fatihah. Inti dari Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah dari sekian ayat. Nah, dari surat Al-Fatihah yang ada 7 ayat niku nggih, enten pinten ayat surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah 7 niku adalah intinya ada di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya napa? Artinya napa? Pripun? Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Inilah inti ketika kita hidup di dunia niki. Nggih, makanya di dalam surat Ad-Dariyat Allah Ta'ala menyebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan makhluk yaitu manusia, jin, melainkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah, maka intinya niku, jadi tujuan hidup kita ketika kita hidup di dunia niki adalah tujuannya adalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Nggih. Makanya jangan kita balik, karena kebanyakan orang niku biasanya dibalik, bahwa mencari nafkah, bekerja dan lain sebagainya niku adalah tujuannya. Aku tak kerja ben sugih. Nah, akhirnya niku kan jadi tujuan. Makanya jangan kita balik antara tujuan dan sarana. Nggih. Terus kita bekerja, kita napa melih? Tidur dan lain sebagainya itu adalah sarana istirahat, nggih, rekreasi, rihlah ngeten niku semuanya adalah sarana kita menuju Allah Ta'ala. Jangan kita balik, kita hidupnya mengejar sarana-sarana tadi untuk mendapatkan akhirat. Akan tetapi marilah kita ubah hidup kita, bahwa hidup kita itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sarana-sarana tadi. Kita bekerja untuk menghidupi keluarga, akhirnya kita bisa ibadah dengan nyaman, tenang dan lain sebagainya. Ngeten niku nggih. Terus jangan sampai kita balik antara tujuan dan sarana niki. Nah, dan akhirnya napa? Ketika kita ibadah kepada Allah Ta'ala nggih, ketika ibadah kepada Allah Ta'ala kita merasa berat. Berat napa mboten?
enten yang merasa berat, kadang-kadang merasa males. Enten kita baca Al-Quran 1 juz sekali duduk satu, nggih, kita baca niat dari ba'da isya baca 1 juz, kuat mboten? Kadang hanya 1 lembar enten apa kita tinggal, ngeten niku. Nah inilah makanya ketika beribadah kepada Allah itu menjalani suatu keberatan, oh kok berat sekali hidup saya ini, banyak ujian dan lain sebagainya, maka ternyata Allah sudah menjanjikan kepada kita semuanya, wa iyyaka nasta'in niku nggih. Dan ketika kita beribadah tadi mengalami suatu masalah-masalah, mengalami suatu ujian-ujian yang mungkin berat sekali, maka intinya apa? Wa iyyaka nasta'in, kita tagih saja janji Allah Ta'ala, maka mintalah pertolongan kepada wahai hamba-hambaku. Itu perkataannya dari Allah Ta'ala, nggih niku nggih. Terus ketika kita mengalami suatu masalah apapun, kita minta kepada Allah Ta'ala untuk dimudahkan segalanya untuk mengarungi kehidupan di dunia niki. Maka banyak sekali ayat-ayat yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita semuanya. Misalnya kita belajar dari Nabi Sulaiman, nggih. Ketika Nabi Sulaiman itu meminta kerajaan kepada Allah, maka yang pertama kali ialah apa yang ia lakukan? Nggih. Sebelum niku afan dulu. Nggih, terus wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita minta pertolongan itu dengan apa? Maka di dalam ayat yang lainnya Allah Ta'ala disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nggih. Minta pertolongannya itu dengan apa? Ternyata di situ disebutkan yaitu dengan bis-sabr, dengan kesabaran kita. Was-shalah, dengan salat yang kita lakukan. Itulah bentuk kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dan banyak sekali permintaan-permintaan yang lainnya. Nah, salah satunya adalah dengan doa yang telah diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu. Seperti contohnya adalah doanya Nabi Sulaiman ketika ia meminta kerajaan kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam Quran surat Shad niku disebutkan qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Maka Nabi Sulaiman itu berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki siapapun setelahku. Nah, inilah permintaannya Nabi Sulaiman. Akan tetapi ternyata para nabi itu mengajarkan kepada kita semuanya, ketika kita ingin meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka dahulilah dengan kata Rabbi ghafirli, nggih. Rabbi ghafirli artinya napa? Wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku, ampunilah kesalahan-kesalahanku. Kuncinya di situ. Ketika kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka awali dengan ampunan, minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Maka tujuan doa kita sebenarnya nggih, jangan kita balik. Ketika kita minta doa kepada Allah niku jangan kita balik. Kita mintanya yang paling besar itu adalah minta sesuatu yang kita inginkan. Misalnya minta nopo?
dilunasi hutangnya, minta mobil, minta sawah 5 hektar. Ngeten niku nggih. Itu kita singkirkan dulu. Tapi yang pertama kali yang kita minta ampunan, karena dengan kita dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Ta'ala, insya Allah yang lain-lain itu akan mengikuti kita semuanya. Di contoh lain, Nabi Nuh juga mengajarkan kepada kita semuanya di dalam Quran surat Nuh niko, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nggih. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Faqul tastaghfiru, maka mintalah ampunan kepada Allah Ta'ala. Maka ayat setelahnya napa? Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah niku akan menurunkan hujan yang sangat lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidakum bi amwali wa banin, dan Allah akan memberikan harta, memberikan anak dan lain sebagainya. Kuncinya kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Kenapa melih? Ada yang ingat doa buatan insya Allah pada hafaz saya tekan ingat nggih. Doa di antara 2 sujud pripun? Pripun niki? Doa di antara 2 sujud pripun awalnya? Rabbi ghafir li warhamni wajburni wahdini warzuqni. Niku nggih doanya nggih. Apa yang kita minta pertama kali? Rabbi ghafirli, sebelum kita meminta yang lainnya. Rabbi ghafirli, wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Doa. Ternyata ketika sholat niku semuanya adalah kembali kepada kita semuanya. Ketika kita tahu maknanya. Ternyata dari doa di antara 2 sujud saja itu sudah doanya luar biasa. Rabbi ghafirli warhamni, wahai Rabbku ampunilah dosa-dosaku dan berikanlah rahmat kepadaku dan lain sebagainya. Niku nggih kuncinya niku. Dados kita meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Nggih. Dari ampunan-ampunan tadi, insya Allah ketika kita benar-benar meminta ampunan kepada Allah Ta'ala, kita diampuni Allah Ta'ala. Insya Allah kita minta sesuatu apapun akan diberikan kepada kita sedaya. Bahkan Nabi Sulaiman saja meminta kerajaan, apa yang tidak bisa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, ternyata diberikan kerajaan oleh Allah Ta'ala dan lain sebagainya. Nggih niku nggih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, nggih. Itu yang tadi. Ketika kita beribadah maka kita harus ikhlas nggih. Yang kedua yang dapat kita ambil dari hadis tadi ialah jangan sekali-kali kita meremehkan, merendahkan orang lain. Ngeten niku nggih. Jangan sekali-kali kita meremehkan, merendahkan orang lain yang mungkin ternyata saudara kita, tetangga kita yang saat ini belum bisa ngaji bareng kita seperti ini, yang belum bisa sholat seperti kita seperti ini, maka jangan sekali-kali kita merendahkannya, jangan sekali kita menghinakannya, tapi kita doakan dengan sebenar-benar doa. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk kepada
orang-orang tersebut. Nggih, ini memang jangan main-main. Apalagi bahkan nggih, kita berprasangka buruk saja kepada orang lain itu akibatnya luar biasa. Ada kisah nggih, kula baca di dalam bukunya Ustaz Omar Mintan itu dikisahkan ada seorang yang soleh yang nggih niku hidup di zaman salaf sana. Ada yang namanya Madkhul. Sinten asmine? Madkhul nggih. Seorang Madkhul ini. Seorang Madkhul ini ia itu ibadah malamnya luar biasa, nggak pernah ketinggalan untuk melakukan sholat malam kepada Allah Ta'ala. Bahkan ketika ia sholat, ketika ia meminta istighfar, berdoa kepada Allah Ta'ala, ia itu mudah sekali meneteskan air matanya. Nggih, karena nggih, jarang sekali orang itu bisa meneteskan air mata ketika beribadah kepada Allah, kecuali benar-benar orang itu bertakwa. Nggih napa mboten? Jenengan kalau ketika sholat niku tidak khusyuk saged nangis mboten? Ketika khusyuk insya Allah saged nggih, ngeten niku. Nah, maka seorang madkhul itu pasti ketika ia beribadah kepada Allah itu akan meneteskan air mata. Karena apa? Saking takutnya kepada Allah Ta'ala, saking kagumnya dengan keagungan Allah Ta'ala. Maka suatu ketika seorang madkhul ini melakukan sholat sir niku dados seperti sholat duhur maupun sholat asar, nggih, karena tidak terdengar bacaan sholat dari imamnya, ngenten niku nggih. Nah, melakukan nggih kita gampilnya sholat duhur mawon ngeten niku. Nah, ketika melakukan sholat duhur tadi, seorang madkhul ini, seorang yang soleh tadi, sholat sebagai makmum, dan ketika itu ada seorang yang sholat di sampingnya niku ketika sholat duhur tadi menangis dengan tersendu-sendu, menangis hebat sekali. Orang yang di sampingnya madkhul tadi, nggih. Akhirnya apa? Seorang yang soleh tadi, madkhul tadi, ketika melihat orang yang di sampingnya niku nangis, batin di dalam hatinya, alah ngapain toh? Lah orang sholat duhur nangis. Ngeten niku mawon. Kalau batin orangnya ngertos mboten? Mboten nggih. Kalau kita batin seseorang ngertos mboten yang kita batin? Mboten nggih. Akan tetapi ternyata napa? Setelah kejadian itu malamnya nggih, seorang madkhul ini melakukan sholat malam. Dan ketika melakukan sholat malamnya ini, madkhul tadi tidak bisa meneteskan air mata sedikit pun, walaupun satu tetes itu tidak bisa. Kok nggak iso ngene, kan? Biasanya kan tiap hari mudah sekali untuk meneteskan air mata. Akhirnya besoknya melakukan sholat lain lagi, tidak bisa menangis lagi, sampai dikatakan 40 hari dan lain sebagainya, sampai 1 bulan lebih niku. Akhirnya seorang madkhul tadi meminta ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, apa dosa apa yang telah aku lakukan? Akhirnya ternyata qadarullah, seorang madkhul itu tadi diingatkan oleh Allah, ternyata oh dulu kejadian tadi, dulu saya itu ternyata pernah membatin seseorang yang melakukan sholat duhur menangis tadi, kita batin, alah sholat duhur kok nangis, cuma dibatin mawon. Setelah itu esok harinya si madkhul tadi meminta sholat lagi di masjid yang tadi, meminta ampun kepada orang yang telah dibatin tadi. Akhirnya ketika meminta maaf, orang yang dibatin tadi juga heran, apa emang
kamu itu punya salah apa kepadaku? Nggih, dulu akhirnya ya jujur beneran. Dulu ketika kamu sholat gini-gini, ya udah saya maafkan. Maka setelah itu apa? Malam harinya ketika seorang madkhul tadi melakukan sholat lail, meminta ampunan dan lain sebagainya, ternyata bisa meneteskan air matanya lagi kepada Allah Ta'ala. Ini hanya batin mawon nggih. Apalagi kita ngerasani wong tangga kita dan juga denger sakitnya double napa mboten? Sakitnya double berarti dosanya berkali lipat nggih mboten? Nggih, pripun? Ternyata seperti itu di dalam Islam. Bahkan kita batin saja itu ternyata dampaknya luar biasa. Apalagi kita sudah ngerasani wonge ngerti ternyata dan sakit hati, itu bisa kita bayangkan sendiri dosanya seperti apa, dampak kedepannya niku akan seperti apa dengan kehidupan kita semuanya. Nggih, sampai sini mawon nggih insyaallah nggih. Niku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah nggih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan nggih. Apabila banyak kesalahan dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.